Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Lukas pasal 23. Kita membaca ayat 39 sampai 43. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ayat 39 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Banyak orang hadir di salib tetapi tidak mendapat apa-apa. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang pribadi, seorang penjahat yang tergantung di sebelah Yesus. Dia mendapatkan hal yang paling penting, yang berharga, yang mengubah hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ada dua hal yang kita renungkan. Yang pertama, kita belajar bagaimana salib mengubah hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan buat untuk kita? Kalau kita ingat di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Di sana Paulus menjelaskan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus, dia merendahkan diri untuk menyelamatkan kita. Dan Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ini sebuah himne kenosis, himne kehambaan. Dan di dalam Filipi 2 6 sampai 8, di sana kita lihat bahwa Yesus Kristus anak Allah, dia merendahkan diri sampai 7 tahap, sampai tahap yang paling rendah. Nah, kita lihat bagaimana Yesus Kristus, dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang kedua, kita lihat bahwa dia merendahkan, dia mengosongkan dirinya. Yang ketiga, dia menjadi manusia. Yang keempat, dia menjadi hamba. Yang kelima, dia menjadi hamba yang menderita. Yang keenam, dia menjadi hamba yang mati. Tetapi kemudian yang ketujuh, menjadi hamba yang mati tersalib. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah kita lihat bagaimana kasih Allah yang besar. Karena kasihnya, dia mau merendahkan dirinya. Bahkan dia rendahkan diri sampai level yang paling rendah. Sampai level yang sudah serendah-rendahnya. 7 tahap dia rendahkan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Waktu Yesus lahir, kita lihat dia lahir, dia ada di antara para binatang. Dia ada di kambing domba. Dia ada di tempat yang hina, tempat yang kotor, tempat yang tidak layak. Tapi dia ada di sana. Dia ada di antara para binatang-binatang. Di antara para kambing domba. Waktu Yesus Kristus anak Allah menjalankan pelayanannya, dia ada di mana? Dia ada di antara para pemungut cukai. Sehingga orang berkata bahwa Yesus ini kok bisa ada di antara orang-orang jahat? Karena para pemungut cukai itu orang Yahudi anggap itu sama dengan para pelacur. Tapi Yesus ada di antara mereka. Itu sebabnya Lukas 19 ayat 10 berkata, Yesus bilang bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Waktu dia lahir ada di antara para binatang.
Waktu dia menjalankan tugas pelayanannya, dia ada di antara orang berdosa. Dan ketika dia mati pun, Yesaya menubuatkan bahwa dia mati di antara para penjahat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, inilah kasih Allah yang terbesar, yang mau untuk menyelamatkan kita, mau untuk memulihkan kita, mau untuk melepaskan kita, dan mau untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus Kristus terlalu sayang sama kita. Dia terlalu baik sama kita. Sehingga dia rela untuk menggantikan kita. Bahkan sampai ketika dia mati di atas kayu salib. Puncak kerendahan Kristus karena dia mati di salib. Cara mati yang paling hina, tetapi dia mau ada di sana. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk memperjuangkan kepentingan kita. Yesus rela tergantung di atas kayu salib. Dan di sanalah kita lihat pertempuran, peperangan yang sesungguhnya. Yang manusia yang selama ini dibelenggu oleh iblis. Dibelenggu oleh si jahat, kuasa dosa, kuasa maut. Kita tidak bisa lepas daripada tiga musuh terbesar kita. Yaitu iblis, dosa, iblis, dan juga maut. Tetapi di atas kayu saliblah kita lihat Kristus Yesus melakukan peperangan yang terbesar itu. Dia mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa iblis, dan dia mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa kematian itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa melepaskan kita, tidak ada yang bisa melarikan diri luput daripada tiga musuh besar ini. Tetapi lewat pengorbanan kematian Yesus di kayu salib, melalui darahnya yang tercurah, kepala ular itu sudah diremukan, dan kita bisa mendapatkan jalan keluar. Puji Tuhan. Pengorbanan Kristus di kayu salib. Di sanalah kita lihat sorga menegakkan kekuatannya, kemenangannya untuk merebut kita daripada kebinasaan. Di atas kayu salib itulah kita melihat bahwa neraka dan sorga bertemu di atas kayu salib. Tetapi puji Tuhan, lewat kuasanya, lewat kemenangannya, dia merebut kita daripada kebinasaan. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Di atas kayu salib kita lihat apa yang Tuhan buat untuk kita. Bahwa yang paling besar sudah Tuhan buat bagi kita. Itu sebabnya hal-hal yang lain Tuhan bilang, saya sudah selesaikan semuanya. Apa yang paling besar yang kita lihat masih kurang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau tiga musuh utama yang membawa kita kepada kebinasaan saja, Tuhan sudah selesaikan semuanya. Dia sudah mengalahkan segala musuh-musuh kita. Nah, apalagi yang kurang? Kalau kita lihat bahwa kita hidup sampai hari ini, itu juga perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Kita sehat, itu juga perbuatan Tuhan yang besar. Kita bisa makan dan minum, itu juga perbuatan Tuhan yang besar. Kita bisa menang atas masalah persoalan hidup, itu juga perbuatan Tuhan yang besar. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari semua perbuatan Tuhan yang besar-besar itu, kita lihat bahwa perbuatan yang terbesar, Yesus memberikan dirinya. Dia memberikan tubuhnya, darahnya, nyawanya untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Inilah kasih yang terbesar. Kasih seorang yang mau menyerahkan dirinya. Makanya Alkitab bagian lain berkata bahwa untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Tetapi untuk orang yang jahat, siapa yang mau mati untuk orang jahat? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus yang mengerjakan itu bagi kita.
Kita lihat bahwa Kristus Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Dia mau memberikan dirinya, memberikan nyawanya, mati menggantikan kita. Hari ini banyak orang, banyak rakyat yang menyerahkan dirinya mati bagi rajanya. Tetapi hanya Yesus Kristus, Raja yang terbesar, dia mau menyerahkan nyawanya, mati menggantikan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua kita lihat bahwa apa yang harus kita buat untuk Tuhan. Apa yang harus kita buat untuk membalas kasih Tuhan yang terbesar itu. Pengorbanannya yang terbesar di atas kayu salib. Apa yang harus kita buat untuk meresponi kasih Tuhan yang besar, yang hebat itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang harus kita buat untuk menghormati pengorbanan Kristus yang besar? Mari kita belajar dari penjahat yang ada di samping Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan di dalam pembacaan kita tadi bahwa Lukas 23, bahwa memang di salib itu ada dua orang penjahat. Penjahat yang di sebelah dia terus menghujat, dia terus menghina, dia terus mengejek Tuhan Yesus yang juga sedang tergantung. Kenapa? Karena penjahat ini memang dia mengeraskan hatinya. Sehingga dia terus menghina, menghujat Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penjahat ini memang selama hidupnya dia terus berbuat jahat. Selama hidupnya dia tidak tahu, dia tidak sadar apa yang dia buat itu jahat. Bahkan sampai saat-saat terakhir, saat sebelum dia menghembuskan napas terakhir pun, kita lihat bahwa memang orang ini dia tidak sadar-sadar juga siapa dirinya. Tinggal beberapa saat lagi dia akan mengalami kematian. Dia masih tetap berkata, jika engkau anak Allah, turunkanlah dirimu, selamatkanlah dirimu dan kami. Dan kita lihat bahwa inilah fakta hari ini, banyak orang yang dalam hidupnya tidak pernah sadar, tidak pernah terus berbuat jahat. Bahkan sampai menjelang kematian pun tetap berbuat jahat. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita bertanya bahwa apa sebenarnya untung bagi orang ini. Sebentar lagi dia akan mati, tapi kenapa masih terus menghujat? Masih tetap mengeraskan hatinya. Menghabiskan waktu-waktu hanya untuk menghujat Tuhan Yesus. Ya inilah memang orang-orang yang mengeraskan hatinya. Padahal Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia berkata kepada para muridnya, saya akan pergi, tapi saya akan mengutus seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu. Dalam Yohanes 14 sampai Yohanes 16, di sana kita lihat percakapan Yesus sebelum naik ke sorga. Yesus dia bilang dia akan mengutus seorang penolong yang lain, Roh Kudus. Dan Yohanes 16 ayat 8 di sana berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan pergi kepada Bapa, tetapi aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ayat 16, apabila ia datang, apabila Roh Kudus itu datang, ia akan menginsapkan dunia. Dunia ini artinya orang-orang berdosa. Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu menginsafkan dunia. Menyadarkan orang-orang berdosa akan dosa, akan kebenaran, dan juga akan penghakiman. Roh Kudus menginsafkan. Roh Kudus menyadarkan orang-orang berdosa.
Tapi kita lihat bahwa ada orang-orang yang tetap tidak sadar juga siapa mereka. Orang-orang yang juga tidak sadar mengeraskan hatinya, yang tidak menyadari akan keberdosaan hidupnya. Nah, kenapa bisa demikian? Padahal Roh Kudus kan sudah diberikan. Dan Roh Kudus waktu dia datang itu dia menginsapkan dunia. Tapi kenapa ada orang-orang yang masih mengeraskan hatinya? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, inilah fakta bahwa Roh Kudus sudah bekerja, sudah menginsapkan, tetapi mereka masih tetap mengeraskan hatinya. Itu sebabnya dalam ayat 41, penjahat yang di sebelah, dia berkata bahwa kita memang menerima hukuman karena kita bersalah, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Waktu penjahat sebelah terus mengolok, menghina karena mengeraskan hatinya. Tetapi penjahat yang sebelah, kemudian dia menyela perkataan penjahat yang di sebelah itu. Dan dia berkata ayat 41, kita ini memang dihukum karena kita bersalah. Tapi orang ini, dia bilang Yesus ini, dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Kenapa penjahat yang sebelah dia marah dia teman itu? Karena memang kita lihat bahwa dia mulai sadar. Waktu dia lihat temannya menghujat, menghina Yesus, lalu timbul kesadaran di dalam hatinya. Dia sadar bahwa dia ini orang berdosa. Bahkan tidak hanya dia sadar dia orang berdosa, dia juga mengaku akan dosanya. Dia berkata bahwa kita memang selayaknya dihukum sesuai dengan perbuatan kita. Dia mengaku bahwa memang dia bersalah. Tetapi lihat bahwa dia bilang bahwa orang ini tidak bersalah. Dia sadar dan juga dia mengaku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inti daripada kekristenan, seorang itu menjadi orang Kristen itu bukan karena dia ada di dalam kandungan mama yang juga beragama Kristen. Tidak. Dia lahir dari keluarga Kristen. Tidak berarti otomatis dia juga pengikut Kristus. Atau mungkin ketika dia diserahkan waktu dia masih kecil dalam penyerahan anak. Tidak otomatis anak itu menjadi pengikut Kristus. Karena kekristenan menjadi pengikut Kristus itu ketika seorang dia sadar siapa dirinya, sadar bahwa saya ini orang berdosa, sadar bahwa saya ini tidak layak, tidak benar di hadapan Tuhan. Karena kalau orang tidak sadar dia berdosa, orang itu tidak membutuhkan Yesus. Karena kesadaran akan dosa itu membuat kita timbul satu kebutuhan bahwa kita membutuhkan pengampunan daripada Tuhan Allah. Karena kita sadar kita ini orang berdosa dan kita butuh pengampunan. Dan satu-satunya jalan untuk pengampunan akan dosa-dosa kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Tadi di dalam NKI kita sudah menyanyi. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku, dia ampuni. Kenapa? Karena dia setia dan adil. Setia dan adil artinya kalau kita mengaku, dia tidak akan membuang kita. Kalau dia membuang kita, maka sudah lama kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Setia dan adil. Adil artinya bahwa kalau kita tidak mengaku, dia juga tidak akan ampuni kita.
Karena ayat situ bilang bahwa jika kita mengaku dosa kita. Artinya bahwa ini suatu pilihan. Opsional, apa namanya. Kalau kita mengaku, kita diampuni. Tapi kalau tidak mengaku, kita tidak akan diampuni. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa Tuhan tidak terpaksa untuk mengampuni kita. Dia setia dan adil. Waktu kita mengaku dosa kita, mengaku pelanggaran kita, mengaku kita butuh dia, maka dia akan mengampuni kita. Bahkan tidak hanya mengampuni, dikatakan dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yesus mengerjakan pemulihan bagi kita. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat 40 itu. Dalam ayatnya yang ke-40 sebelumnya itu penjahat ini dia bilang, tetapi seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Dia bilang, kau tidak takut Tuhan sekali. Dia balik tegur, dia balik nasihat. Artinya bahwa penjahat ini, sekalipun memang dia ini sudah berbuat jahat. Bahkan disebut saja ini penjahat. Penjahat ini kan berarti orang yang berbuat jahat. Tapi dia bilang, tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Pernah ada orang yang mabuk. Orang paling takut dia. Lalu dia bilang bahwa, sambil mabuk dia bilang bahwa di dunia ini tidak ada yang saya takut kecuali pace di atas. Dia palang orang, dia hadang orang, dia bilang tidak ada yang dia takut dalam dunia ini. Kecuali pace yang di atas. Ini masih bagus. Sekalipun orang itu dia mungkin jahat, tapi dia masih takut Tuhan. Kecuali pace yang di atas. Tapi penjahat yang sebelah ini Bapak Ibu Saudara, dia tidak sudah jahat, dia masih mengeraskan hatinya, mengolok, mengejek, dan memang dia tidak takut kepada Tuhan. Sehingga penjahat yang sebelah ini kita lihat bahwa rupanya Roh Kudus mengerjakan kesadaran di dalam hatinya. Dia sadar akan dosa. Dia sadar dia orang berdosa. Dan juga dia mengaku dosanya. Kita ini memang pantas, kita dua ini sama. Tapi orang ini, dia tidak berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sadar akan dosa. Tetapi juga orang ini, penjahat ini, dia sadar akan kebenaran. Dia sadar bahwa Yesus ini tidak berbuat salah. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Artinya dia mengaku bahwa Yesus ini orang benar. Penjahat ini dia sadar dan dia mengakui bahwa Yesus ini orang benar. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus ini adalah orang benar. Bahkan sebelumnya kita tahu bahwa Pontius Pilatus dalam persidangan, setelah dia memeriksa semua yang dituduhkan, dia keluar dan dia cuci tangan. Tanda bahwa dia tidak menanggung darah orang benar ini. Pilatus memberikan satu pengakuan, satu deklarasi bahwa Yesus ini adalah orang benar. Itu sebabnya dia cuci tangan. Dia tidak mau campur, dia tidak mau terlibat karena dia tahu bahwa Yesus ini orang benar. Karena istrinya sudah kasih tahu sama dia, Bapak, tadi malam saya dapat mimpi terbaik. Bapak jangan campur dengan masalah itu. Karena Yesus ini bukan orang jahat. Yesus ini orang benar. Makanya orang-orang bilang, tanggungkan dosanya kepada kami dan kepada keturunan kami. Bapak Ibu Saudara, penjahat saja tahu Yesus ini orang benar. Pilatus juga memberikan satu deklarasi, satu pengakuan Yesus ini orang benar. Dan kita juga lihat bahwa seorang kepala pasukan Romawi yang memimpin eksekusi di salib itu pun, waktu dia melihat semua rentetan peristiwa yang ada,
Yesus yang sedang tergantung ini, dia berkata, ya Bapa ampuni dan sebagainya. Langit, gempa bumi, kegelapan terjadi. Akhirnya keluar satu pengakuan bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Dan memang Yesus adalah satu-satunya pribadi yang benar, yang bisa membenarkan kita yang tidak benar. Karena dia adalah pribadi yang benar, dia bisa membenarkan kita semua yang tidak benar, kita semua yang berdosa. Bahkan Yesus berkata juga bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, puji Tuhan. Ada kesadaran akan dosa, tetapi juga ada kesadaran akan kebenaran. Dia sadar bahwa Yesus ini adalah orang benar. Nah, kalau begitu kita lihat dari mana penjahat ini tahu Yesus orang benar. Mungkin selama dalam pengadilan itu dia mendengar orang-orang pembicaraan semua dia dengar. Waktu Yesus tergantung juga, Yesus mengeluarkan perkataan yang tidak menghina, yang tidak mengutuk semua orang-orang yang sudah mencambuk dia, yang sudah menyalibkan dia. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut Yesus. Penjahat ini dia sambil melihat dan dia merekam semuanya. Tetapi dia juga melihat bahwa di atas kepala Yesus ini ditulis INRI. Inilah Raja orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, disitulah kita lihat timbul satu kesadaran. Kesadaran akan siapa dirinya, dia orang yang berdosa. Timbul kesadaran akan kebenaran bahwa Yesus ini adalah pribadi yang benar. Saya ini orang yang berdosa. Saya membutuhkan Yesus untuk membenarkan saya, untuk memulihkan saya, menyucikan saya. Timbul kesadaran akan kebenaran. Tetapi yang ketiga Bapak Ibu Saudara, orang ini dia juga sadar. Waktu dia lihat Yesus tergantung, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia lihat bahwa orang ini bukan orang sembarang. Dia ini sekaligus pribadi yang punya otoritas yang bisa mengampuni dosa. Ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan semua peristiwa itu membuat dia gelisah, membuat dia timbul kesadaran oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya. Tetapi puji Tuhan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, timbul kesadaran akan dosa, akan kebenaran, tetapi juga akan penghakiman. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu Saudara, timbul kesadaran akan penghakiman. Ingatlah akan aku apabila engkau datang. Artinya bahwa dia punya konsep eskatologis bahwa Yesus ini akan datang sebagai seorang raja. Penjahat yang sedang menderita sama-sama dengan Yesus yang juga disalibkan. Tetapi dia bisa melihat Yesus ini sebagai seorang raja. Yesus yang sedang hina dengan semua luka dan juga darah yang mengalir. Yesus yang sedang ada dalam penderitaan yang luar biasa, yang sedang dimahkotai duri, darah menetes, dia dicambuk, mukanya hampir tidak dikenal lagi, dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan. Kita lihat bahwa penjahat ini mampu melihat bahwa Yesus ini adalah seorang raja. Dia percaya bahwa kematian yang sebentar mereka alami sama-sama dengan Yesus, kematian yang tidak akan membuat dia hilang, membuat dia habis, tetapi dia ini akan hidup, bahkan dia ini akan datang kembali sebagai seorang raja. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dia sadar akan penghakiman.
Dia sadar bahwa suatu hari kelak Yesus ini akan datang kembali. Saya menjadi raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang hari ini kita sudah tahu Yesus mati, Yesus bangkit, dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kalau hari ini kita masih ragu kepada Yesus, harusnya kita malu sama penjahat ini. Kenapa? Karena penjahat ini justru dia melihat Yesus dalam keadaan yang paling hina. Tapi dia bisa melihat Yesus ini sebagai seorang raja yang akan datang kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Tapi lihat bahwa dia juga sadar akan penghakiman. Bahwa hidup ini suatu hari Yesus akan datang kembali. Tidak hanya dia sebagai raja, tapi dia sebagai hakim yang adil. Hakim yang adil, dia akan menghakimi kita semua. Dan Yesus itu sebagai hakim, dia akan bertanya kepada kita, apa yang kamu buat dengan hidupmu yang 70-80 tahun yang kuberikan kepadamu? Sebagai hakim dia akan bertanya tentang hidup yang dia anugerahkan. Kita buat apa dengan hidup ini? Dia akan bertanya, untuk apa semua berkat yang aku berikan kepadamu? Saya sudah memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu. Kamu apakan semua berkat yang aku beri kepadamu? Bapak Ibu Saudara, kita semua senang menerima. Tapi ingat bahwa Tuhan akan minta pertanggungjawaban atas semuanya itu. Dan lihat bahwa kalimat yang penjahat ini pakai. Dia katakan bahwa Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Datang sebagai hakim. Itu sebabnya dia mau, begitu ada kesempatan peluang dia tidak mau lewatkan. Langsung dia meresponi akan siapa pribadi Yesus ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Kesadaran akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Dan kita lihat apa yang orang ini terima. Ketika dia sadar akan semuanya itu. Dalam ayatnya yang ke-42. Perhatikan di sana bahwa Yesus berkata kepada dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dalam Firdaus. Bapak Ibu, Firdaus itu apa? Firdaus itu taman. Sama dengan Eden. Eden itu juga taman. Tapi Firdaus itu taman yang sudah dipagari. Sudah tertutup dengan pagar. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Allah mengusir mereka dan menempatkan kerub di sana. Menjaga supaya jangan manusia masuk ke taman itu. Taman itu menjadi taman yang sudah tertutup. Taman yang sudah dipagari. Tidak bisa satu orang pun masuk. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Taman yang tadinya itu sudah ditutup, dipagari itu. Taman itu kemudian sekarang terbuka. Dan itu sebabnya Yesus berkata kepada penjahat itu, hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Hari ini juga. Tidak tunggu-tunggu nanti dan seterusnya. Apa maksudnya? Hari ini juga. Artinya bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu bersifat pasti. Amin. Bersifat pasti. Karena Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Keselamatan di dalam Yesus itu pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, bukan nanti dulu, tidak. Waktu kita mengaku, waktu kita percaya, waktu kita responi, maka hari itu juga kita diselamatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita lihat Tuhan Allah merubah keadaannya. Penjahat yang tadi sudah tidak punya pengharapan lagi. Karena dia sudah ada di ujung kematian. Tapi lewat pengakuannya, iman yang lahir dari kesadaran, Tuhan mengubah hidup yang tanpa harapan itu menjadi punya harapan. Dan hanya Yesus yang bisa mengubah hidup kita. Amin.
Tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah hidup kita. Yang tidak ada harapan menjadi hidup punya berpengharapan. Hanya Yesus yang bisa mengubah hidup kita. Yesus mengubah hidup penjahat ini yang tadinya tersesat dalam kejahatan menjadi diselamatkan. Yesus mengubah hidupnya yang tadinya penjahat menjadi orang yang dibenarkan. Yesus mengubah hidupnya yang tadinya neraka sekarang kebinasaan, sekarang firdaus, surga bagi dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa memberi pengharapan yang pasti. Dunia ini memberi harapan yang semu, harapan yang sementara, harapan yang fana. Tetapi hanya Yesus yang memberikan pengharapan yang sejati. Yang sanggup mengubah hidup kita. Memberikan kita suatu kepastian akan pengharapan dalam dunia ini sampai kelak di dalam kerajaan sorga. Kalau penjahat ini saja bisa diubahkan oleh Yesus Kristus. Saya percaya kita semua yang sudah percaya pun, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita pun pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan meteraikan firman ini dalam setiap hidup kita.